Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati, SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Law Firm, beralamat di Jalan Sidosermo PTK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang pencabulan. Pemirsa di rumah, kita baru saja melihat televisi di mana Saiful Jamil sudah menjalani hukumannya selama 8 tahun dalam kasus pencabulan. Pencabulan terhadap siapa? Terhadap anak-anak. Jenis kelaminnya apa? Mohon maaf tidak saya sebutkan. Karena biasanya itu pencabulan sesuai dengan pasal 287 ayat ke-1 berbunyinya, barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa wanita itu belum berumur 15 tahun atau kalau umumnya belum jelas bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Khusus untuk Saiful Jamil bukan termasuk golongan wanita. Dia pun mendapatkan hukuman selama 8 tahun. Sedangkan ayat 2, penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai 12 tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam pasal 291 dan pasal 2944. Pemirsa di rumah, untuk unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 82 adalah 1. Unsurnya ada kata barang siapa. Dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana. Dalam kasus Saiful Jamil yang dikatakan barang siapa melakukan, berarti Saiful Jamil yang menjadi subjek pelaku. Dan siapa yang didakwa melakukan tindakan pidana? Tentu saja Saiful Jamil. Atas pengaduan siapa? Atas pengaduan korban. Jadi barang siapa itulah yang memenuhi unsur sehingga bisa dikenai pidananya. Kemudian unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Nah, pemirsa, hal ini seperti kronologis yang dituduhkan oleh pelapor atau korban ketika dia melihat ketika Saiful Jamil melakukan show di suatu tempat dan anak ini penggemar dari Saiful Jamil. Dan Saiful Jamil membujuk untuk menginap di rumahnya, dan ketika anak ini menginap di rumahnya, Saiful Jamil melakukan hal demikian sehingga Saiful Jamil mendapatkan hukuman penjara selama 8 tahun. Pemirsa, tentu saja anak-anak laki-laki ataupun perempuan yang di bawah umur, dia harus dilindungi oleh negara dan juga harus dilindungi oleh masyarakat dan juga harus dilindungi oleh agama. Saya memiliki pendapat, orang-orang yang telah melakukan perbuatan hina menurut saya dalam hal tanda petik pencabulan, sebaiknya dia tidak lagi melakukan pekerjaan sebagai figur di dalam masyarakat.
baik itu pencabulan, baik itu perbuatan yang melanggar norma yang lainnya, melakukan hubungan badan, kemudian disiarkan perilaku-perilaku orang-orang yang bekerja sebagai public figure ini yang tidak sesuai dengan norma. Harapan saya sih mereka tidak diberikan panggung untuk bekerja menjadi figur. Karena apa? Karena masyarakat pasti akan mencontohnya, melihat figur ini dari perilakunya. Saya setuju, seperti di Korea dikatakan bahwa untuk artis-artis yang melanggar norma, bahkan artis-artis yang kemayu dilarang untuk tampil di televisi. Mungkin bagi orang lain mengatakan itu melanggar hak asasi, tapi bagi saya itu melindungi asasi orang yang hidup normal, orang yang hidup dalam kategori norma-norma agama, norma-norma adat, dan norma-norma hukum. Jadi hak asasi manusia boleh saja diterapkan, tapi jangan sampai melanggar hak asasi orang lain. Orang lain butuh hidup sempurna, orang lain menginginkan hidup wajar. Jangan sampai hak asasi yang mereka inginkan dirusak oleh orang yang memiliki perilaku yang tidak baik. Norma dalam masyarakat harus dijaga, sehingga negara akan menjadi damai, negara akan menjadi tentram, masyarakatnya juga demikian. Masyarakat yang sudah melanggar norma agama sebaiknya tidak menjadi public figure. Norma itu tidak hanya norma susila, norma-norma yang dilarang oleh agama dan oleh masyarakat sebaiknya tidak melakukan pekerjaan sebagai public figure. Itu saran saya sebagai seorang penegak hukum, dan saran saya sebagai seorang ibu, dan saran saya sebagai masyarakat yang menginginkan iklim kehidupan yang normal, yang baik, yang menimbulkan dampak-dampak positif di dalam masyarakat. Pemirsa, jangan melakukan cabul, apalagi terhadap anak-anak. Karena anak-anak ibarat tunas yang harus kita pelihara untuk dia menjadi pohon yang besar, menghasilkan keturunan pula. Apabila tunas-tunas ini sudah rusak, apa jadinya kehidupan yang akan datang? Apa jadinya norma masyarakat? Apa jadinya norma negara? Jadi saya setuju sekali apabila masyarakat yang melakukan atau melanggar norma-norma susila, dia dijatuhi hukuman yang berat, agar masyarakat yang lainnya berpikir sejuta kali apabila ingin melakukan perbuatan pidana tersebut. Anak-anak adalah bagian dari hidup kita, dan siapa yang mengganggunya, siapa yang merusaknya akan ditindak secara pidana. Dan itu saya sangat setuju. Apabila ingin Anda berbicara lebih luas lagi mengenai pencabulan terhadap anak dan bagaimana menanggulanginya, maka datanglah kepada saya. Saya akan memberikan waktu Anda konsultasi, berbicara secara gratis. Pemirsa, kita akan jumpa lagi di bahasan berikutnya. Semoga bahasan yang ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.